Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas salah satu platform yang kita bisa membeli reksadana dan juga saham dan juga kripto ya teman, yaitu apa? Yaitu Ajaib. Nah, jadi nanti di videonya aku bakal tunjukin gimana cara menggunakan Ajaib dari PC ya teman. Kalau biasanya kita menggunakan dari HP. Kali ini kita menggunakan dari website atau dari PC. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Gustu Guswi Gusna. Kak, rekomendasikan platform investasi untuk pemula yang mudah dipahami. Untuk saat ini aku baru mulai pakai Cbank karena bunga cair per hari. Nah, kalau misalnya kamu udah mulai menggunakan Cbank, selain kamu menggunakan Cbank, kamu juga boleh menggunakan Ajaib ini ya, teman. Karena Ajaib ini udah merupakan platform yang cukup lengkap, terus juga menurut aku cukup convenient sih. Bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa beli kripto juga, walaupun di aplikasi yang berbeda. Terus juga fiturnya lumayan lengkap, aplikasi yang mudah banget digunakan, dan juga program referralnya cukup menarik ya. Nanti kamu bisa dapat saham, nanti aku bakal tunjukin gimana cara manfaatinnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau login, kamu bisa langsung login ke aplikasi ini ya, ajaib.co.id, kemudian kamu pencet tombol masuk di sini. Nah, tapi di sini aku udah login, jadi aku nggak perlu ngisi dataku lagi. Sebelum mulai, sekarang aku bakal tunjukin dulu gimana cara top up-nya ya, teman. Kalau misalnya kamu pengen top up, kamu harus ke bagian pencet yang kamu di sini, kemudian pencet ke bagian saldo RDN. Nah, di sini aku udah memiliki saldo Rp1.300.000. Kita tinggal pencet deposit di sini ya, teman. Setelah itu, aku bakal coba untuk top up dari Cbank ini. Caranya gimana? Kamu tinggal lihat nomor RDN ini, kemudian kamu tinggal pencet transfer di sini, kemudian kamu tinggal pencet bank lain ya, teman. Dan di sini kita tinggal pilihnya adalah bank BCA. Karena ini RDN-nya itu BCA ya, teman. Ya udah, kita tinggal masukin nomor ini aja. Nah, kalau udah masukin, di sini kita tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kita top up ke RDN ini. Kalau misal kamu lihat, aku saat ini memiliki buying power 1,3 juta, saldo RDN-nya 1,3 juta. Tapi 300 ribunya nih kalau nggak salah cuman bonus dari referral ya, teman. Jadi aku masih belum bisa menggunakannya untuk di WD. Hanya bisa WD 1 jutanya. Ya udah, kita tinggal masukin aja di sini. Katakan di sini aku masukin 1 juta lagi ya, teman. Kita tinggal masukin 1 juta, kita pencet selesai di sini, pencet selanjutnya. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi. Kalau udah, kamu masukkan PIN kamu seperti biasa. Nah, pembayaran diterima. Kalau misal kamu pencet OK di sini, kemudian kamu reload, harusnya saldo kamu udah berkurang sebanyak 1 juta rupiah ya, teman. Dan kalau misal kita reload di Ajaibnya, harusnya saldo kita sekarang udah menjadi 2,3 juta rupiah. Nah, udah masuk ya, teman. Jadi gitu untuk cara melakukan top up. Oke, berikutnya kalau misal kamu pencet ke bagian beranda ini, disinilah kamu bisa melakukan transaksi ya, teman. Nih, di sini kamu bisa lihat kamu bisa membeli saham ataupun reksadana. Kalau misalnya yang kripto, itu yang kripto harusnya masih menggunakan aplikasi di HP ya. Dulu disatuin, tapi entah kenapa belakangan ini dipisah. Tapi kalau misalnya di website, kamu hanya bisa membeli saham dan juga reksadana. Nah, di sini kamu bisa langsung ketik apa yang pengen kamu cari. Katakan di sini kamu pengen cari BBRI. Kamu tinggal ketik di sini, kamu pencet enter, nanti pasti bakal keluar ya, teman. BBRI di sini sahamnya udah ada. Kalau misal kamu klik di sini, kamu langsung bisa melihat detail lebih lanjut mengenai sahamnya. Ini kamu bisa lihat harganya untuk saat ini di harga 4.640. Itu artinya untuk satu lembar saham dihargai 4.640, dimana kalau kita membeli satu saham itu biasanya satuannya adalah lot ya, teman. Dimana satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau misal kamu pengen beli ini, kamu harus mengeluarkan uang sebanyak Rp464.000. Nah, di sini kamu bisa lihat grafiknya. Kalau misal kamu pencet 1 week, ini artinya 1 minggu ke belakang harganya gimana ya, teman. Ini kamu bisa lihat update-nya setiap hari, harganya mengalami kenaikan maupun penurunan. Kamu juga bisa ganti di sini pengen jadi candlestick atau pengen jadi lancar, kamu bisa atur ya, teman. Nah, di sini kamu juga bisa otak-atik grafiknya. Cuma nih nggak bisa mungkin karena sedang berada di luar jam kerja bursa. Nanti kalau misal kamu coba buka di jam bursa, pasti bisa ya, teman. Nah, kalau misal kamu pengen lihat performa all-nya gimana, nih kamu bisa lihat dalam jangka panjang, biasanya saham BBRI, BBCA itu biasanya selalu naik dalam jangka panjang ya. Nih kamu bisa lihat kalau misal kamu beli dulu di zaman 2014, harganya masih 1.900-an. Sampai sekarang harganya udah menjadi 4.000, bahkan pernah di all time high-nya itu 5.000 lebih harusnya, teman. Nah, kalau misalnya kamu pengen membeli gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian beli di sini. Di sini kamu bisa langsung melakukan order ya, teman. Dimana kamu di sini tinggal pilih sahamnya, pengen membeli saham apa. Nah, di sini kamu bisa langsung set kamu pengen belinya di harga berapa? 4.640. Kalau misalnya untuk harga sekarang itu di harga penawarannya adalah paling murah itu 4.650. Kalau kamu pengen ngantri, kamu belinya di harga 4.640. Jadi kalau misal kamu beli di harga ini kamu bakal langsung dapet barangnya, teman. Cuma kalau kamu belinya di harga 4.640, ya berarti kamu bakal ngantri dulu, dan kalau misalnya nanti udah giliran kamu bakal mendapatkan barangnya, teman. Atau kalau misal kamu pengen ngantri di harga lebih murah juga boleh, cuman ada kemungkinan ya kamu nggak bakal dapet barangnya. Kalau misal pengen yang lebih pasti, kamu langsung beli di harga segini ya, teman. Nah, kalau misal kamu beli di harga segini, artinya kamu hajar kanan ya, teman. Itu yang sering kita sebut dengan hajar kanan, yaitu langsung beli di harga yang paling murahnya. Oke, di sini aku bakal beli satu lot, kemudian di harga ngantri. Nah, kalau misal
misalnya kamu pengen ngatur langsung beli berapa persen dari portofolio, ini juga bisa ya. Katakan kamu di sini atur 100% dari portomu. Karena saat ini buying powerku cuma 2.300.000 sekian, makanya kalau aku beli 100% itu hanya kebeli 4 lot dengan harga 1,8 juta sekian ya kan. Ya udah di sini aku bakal beli 1 lot aja, nanti sisanya aku bakal beliin reksadana ya kan. Ya udah kita tinggal pencet beli di sini, kita tinggal pencet beli. Nah, order terkirim, cek status ordermu. Nih kalau misalnya kita pencet ke bagian transaksi, kemudian kita pencet saham, nih kamu bisa lihat ya, aksi beli kode sahamnya BBRI 1 lot di harga sekian. Ini masih open, artinya ini sedang masih menunggu ya kan. Cuma karena kenapa di sini masih open, ini karena aku masih di luar jam bursa, dimana jam bursa masih sekitar beberapa jam lagi, ini kepagian ya kan. Nah kalau misalnya nanti jam bursanya udah buka, nanti otomatis ordernya akan dimasukin, dan kalau misalnya nanti equilibrium atau harga tengahnya ketemu di harga segini, otomatis aku bakal langsung mendapatkan barangnya. Dan gimana cara ceknya? Kamu bisa cek ke bagian portofolio ya kan. Ini adalah portofolioku saat ini, dimana semua yang aku dapatkan di sini ini kebanyakan dari bonus referral. Hanya ada satu BBRI yang waktu itu aku beli di harga 4.610. Ini cuma buat ngetes aja ya kan. Nanti kalau misalnya transaksi yang ini udah berhasil, maka BBRI ku akan bertambah menjadi 2 lot, dan harga rata-ratanya bakal dirata-ratain ya kan. Berarti nanti bakal masuknya di harga 4.625 sekitar segitu ya kan. Oke, jadi gitu ya kalau misalnya kamu pengen membeli saham. Kalau misalnya kamu pengen menjual, kamu bisa tinggal klik di sini, kemudian kamu tinggal pencet sell ya kan, atau jual di sini. Terus kamu tinggal masukin ordernya pengen jual di harga berapa, sama aja sistemnya seperti yang tadi. Dan kalau misalnya kamu pencet jual, nanti otomatis bakal masuk di bagian open seperti yang tadi, transaksi yang sedang berjalan ya kan. Jadi gitu ya teman, cara untuk melakukan pembelian saham di Ajaib ini. Nah berikutnya adalah gimana cara membeli reksadana. Caranya adalah simple, kamu bisa klik ke reksadana pilihan, kamu pencet di sini. Nah kemudian di sini kamu tinggal filter aja ya, kamu pengen nyarinya reksadana apa. Di sini kamu bisa atur pengen reksadana saham, reksadana pendapat tetap, atau pasar uang, atau misalnya kalau misalnya pengen yang syariah, kamu bisa klik di bagian ini. Kemudian ini bisa juga atur resikonya ya man. Biasanya aku membeli reksadana pendapat tetap, karena seperti yang kamu ketahui aku lumayan sering membeli Sukori Invest Stable Fund. Cuma setahu aku di sini nggak ada Sukori Invest Stable Fund ya man. Maka dari itu aku biasanya seringnya membeli reksadana pendapatan tetap premium. Kalau misalnya kita pencet ke bagian reksadana pendapat tetap, kemudian kita lihat performa selama 3 tahun terakhir, nih kamu bisa lihat yang performanya lumayan oke ini ya teman. Katakan di sini kita buka ABF nih, ABF Indonesian Bond Fund Index. Di sini kamu bisa lihat reksadananya itu, dia reksadananya digunakan untuk membeli apa aja. Kalau misalnya kamu lihat di sini, ini isinya kebanyakan obligasi negara. Yang artinya investasi di sini cenderung aman ya kan. Cuman sifatnya itu lebih ada volatilitasnya sedikit. Kalau misalnya biasa kita sebut ini dengan drawdown ya kan, lebih ada drawdownnya. Kalau misalnya kamu beli obligasi korporat, biasa kenaikannya itu stabil. Kita ambil contoh, mungkin kita ambil obligasi korporat. Contohnya apa? Dana Mas Stabil ya kan. Kita bisa coba sort lagi di sini. Nih kalau kamu buka reksadana Dana Mas Stabil, nih kamu bisa lihat harganya itu selalu naik ya kan. Naiknya itu secara lurus. Cuman kelemahannya Dana Mas Stabil apa? Kelemahannya adalah kamu harus mulai invest dengan nominal yang cukup besar. Nih kamu bisa lihat nominal minimal pembeliannya dimulai dengan 10 juta rupiah. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini ada yang obligasi pemerintah, dia juga ada yang masuk ke obligasi korporat. Obligasi korporat itu apa? Itu simpelnya adalah obligasi perusahaan ya kan, bukan obligasi pemerintah. Dan obligasi korporat secara profil resiko biasa cenderung lebih tinggi, cuman dari return juga bisa lebih oke ya kan. Kamu bisa lihat ada PT Adikarya, PT Lontar Papyrus, PT Mora Telematika, PT Bali Towerindo. Jadi ada juga obligasi pemerintah di sini. Kamu juga bisa baca-baca di sini, bisa kalkulator, lihat detailnya. Terus di sini kamu juga bisa sort menurut performanya selama beberapa saat ya kan. Nah seperti biasa mungkin aku bakal membeli Syairendra pendapatan tetap premium. Ya udah kita tinggal sort pendapat tetap di sini. Nah kita tinggal buka di sini. Dan di sini kamu juga bisa tandain ya teman, kamu pengen masukin ini ke watchlist atau enggak. Kalau misalnya kamu nyalain di sini watchlist, kemudian kamu ke bagian home, nih kamu klik ke bagian beranda, kemudian kamu pencet reksadana, nanti di sini bakal muncul reksadana yang udah kamu masukin ke dalam watchlist. Begitu juga dengan saham, ada saham-saham yang bisa kamu masukin watchlist. Di sini aku masukin BBCA, Telkom, BBRI ya kan. Nah kalau misalnya reksadana, nih kamu bisa lihat aku tadi udah masukin Syairendra pendapatan tetap premium. Kita tinggal klik di sini, kita langsung dibawa ke halaman ini. Dan kamu juga bisa lihat ini kenaikannya lebih lurus ya kan, dimana investasinya kebanyakan dibeli untuk SBSN, terus juga obligasi korporat. Ini adalah obligasi berkelanjutan Tower bersama infrastruktur TBIK ya kan. Ini sahamnya adalah TBIK, ini Tower bersama infrastruktur. Nah kemudian di sini juga ada INKP, ini obligasinya ya kan. Ya udah kalau misal kamu pengen beli, caranya gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian store di sini. Nah di sini kamu bisa masukin berapa jumlah yang pengen kamu beli. Kalau misal kamu pengen bayar menggunakan transfer ataupun OVO juga bisa. Kalau misal kamu di RDN kamu udah ada dana seperti tadi kita udah isi, kita bisa langsung membeli melalui RDN ya kan. Ya udah di sini katakan aku membeli 500.000. Kamu bisa ketik di sini, kamu bisa beli
belinya secara fleksibel kalau reksadana, tapi untuk mempermudah aku belinya yang 500.000. Kita tinggal pencet bayar di sini ya teman. Nah kalau udah nanti bakal ada halaman konfirmasi seperti ini, jumlah setoran 500.000, biayanya adalah 0, saldo RDN-nya masih ada 1,5 juta sekian ya teman, karena tadi aku udah menggunakan sebagian untuk membeli 1 lot BBRI. Kita tinggal pencet setor di sini. Nah pembayaran sukses, pembayaran akan diteruskan sebagai setoran sebelum diproses menjadi reksadana yang kamu inginkan. Kalau misal kita klik ke bagian lihat transaksi di sini, nih kamu bisa lihat ya, di mana aku udah membeli Syariah pendapat tetap premium. Kamu bisa lihat di sini aku membeli 500.000. Kalau misal kamu lihat status di sini, ini masih menunggu beberapa saat ya teman. Biasanya bakal makan waktu mungkin 2-3 hari nanti baru masuk portofolio. Kalau misal kita klik ke bagian portofolio, di total investasi ini harusnya belum bertambah ya teman, karena kita harus nunggu berapa saat baru nanti saldonya masuk. Nah kalau misal kamu lihat ke bagian reksadana, di sini aku udah memiliki Syariah pendapat tetap premium sebanyak 3,5 juta sekian, dan aku udah mendapatkan return 0,28% atau sekitar 9.000 sekian ya teman, karena reksadana ini harganya cenderung selalu naik. Jadi kalau misal kamu beli terus kamu diemin, setiap hari juga bakal mengalami pertumbuhan. Cuma kalau misal kamu lihat return dalam 1 tahunnya ya mungkin nggak terlalu tinggi ya teman. Kamu bisa lihat return dalam 1 tahunnya mungkin hanya sekitar 6% sekian. Cuma kalau misal kamu pengen cari investasi yang lebih stabil, mungkin kamu boleh menggunakan ini ya. Kamu bisa lihat return 1 tahun sekitar 7%. Nah jadi kalau misal kamu tanya rekomendasi platform investasi yang untuk pemula mudah dipahami untuk saat ini, kamu boleh menggunakan Ajaib juga ya teman. Kalau kamu nggak pakai Ajaib, kamu juga boleh menggunakan Bibit. Aku lumayan sering membahas mengenai Bibit di channel ini ya teman. Tapi kenapa aku rekomendasi Ajaib? Karena Ajaib ini lumayan lengkap. Kamu bisa membeli reksadana sekaligus saham. Kalau misal Bibit, kamu hanya bisa membeli reksadana ya teman. Cuma kalau misal aku pribadi di reksadana, aku taruhnya lumayan banyak di Bibit. Tapi nanti aku bakal mulai top up ke ini juga ya teman, Syariah pendapat tetap premium. Ini buat mendiversifikasikan danaku, karena seperti yang aku bahas, kita dalam berinvestasi kita harus melakukan yang namanya diversifikasi supaya kita bisa meminimalisir resiko ya teman. Oh ya, di sini aku juga bakal tunjukin kalau misalnya kamu bisa manfaatin bonus referral ya teman. Kalau misal kamu klik ke bagian kamu di sini, terus kemudian kamu pencet ke bagian ajak teman, di sini kamu bisa mendapatkan bonus referral kalau misalnya kamu memberikan kode ajaib kamu ke teman-teman kamu. Nah kamu bisa lihat di sini aku memiliki 12 koin tersedia, ini bonus referral. Cara pakainya gimana? Kamu tinggal klik ke bagian mainkan ini. Nah di sini kamu bisa lihat ya, aku bisa milih hadiah saham ataupun biaya broker. Di sini aku seperti biasa aku bisa ambil langsung hadiah saham aja. Kita bakal klik di sini, kita lihat ya, kita bakal dapat apa. Nah di sini aku bakal dapat GZCO. Kalau misal kamu pengen tahu, kamu tinggal ketik di Google, kamu juga bisa lihat sahamnya ya teman. Nih harga sahamnya adalah 121, artinya aku mendapatkan sekitar 12.100 dari 1 kali bonus referral ini. Yaudah kita bakal manfaatin aja terus. Kita dapat Bapak Bekasi Astri Pemula 147 ya. Artinya kita dapat sekitar 14.000 sekian. Di sini aku masih ada, aku bakal habisin semuanya ya teman. Nah dapat IATA, kemudian kita buka lagi di sini, kemudian dapat BBPT. Jadi kalau misal kamu lihat tadi di portoku kan lumayan banyak yang saham-saham dari bonus. Nah ini karena aku dapetin bonus dari referral ini ya kan. Kita dapat friend, kemudian GZCO, kemudian kita dapat apa lagi di sini, dapat GZCO lagi. Kalau misal kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan saham yang harganya tinggi ya kan. Cuman seringkali dari selama ini aku membuka bonus ini nggak pernah ada yang lebih besar dari 15 ribuan sih ya. Nah kalau misal kamu lihat di sini kan aku memiliki lumayan banyak saham-saham ini. Nah ini saham-saham yang aku dapatkan dari bonus referral juga ya kan. Yaudah kita tinggal buka habisin aja semuanya. Nah jadi sekarang udah habis ya, kita udah nggak bisa buka lagi. Kalau kita klik ke bagian pantau saham hadiah, nih kamu bisa lihat 1 hari lagi aku akan mendapatkan saham-saham yang aku terima dari bonus referral. Jadi gitu ya teman. Nah jadi bagi teman-teman yang berdaftar, kamu juga bisa menggunakan kode referral ini supaya kamu bisa mendapatkan bonus saat kamu mulai investasi ya teman. Terus nanti kalau kamu udah punya kode referral, kamu bisa sebar lagi ke teman kamu yang baru pengen investasi di Ajaib supaya sama-sama bisa mendapatkan bonus. Nah jadi buat Kak Gustu, kamu juga boleh menggunakan platform Ajaib ini. Kalau misal kamu pengen menggunakan platform lain, katakan pengen menggunakan P2P lending atau bank digital lain, atau mungkin platform reksadana lain, itu aku juga bahas di bagian playlist. Aku udah sebut banyak banget ya teman. Salah satu yang aku gunakan itu Pina. Kamu juga bisa manfaatin bonus referral di mana kamu bisa dapat cashback lumayan. Terus juga kamu bisa manfaatin Bibit yang udah aku sering aku bahas. Kalau misal kamu pengen yang lebih tinggi resikonya sedikit, kamu juga boleh menggunakan P2P lending, di mana P2P lending itu yang selama ini membantu aku mencetak paling banyak return. Aku mendapatkan return paling banyak dari P2P lending, kalau di total itu udah sekitar ratusan juta ya kan, return dari P2P lending. Kamu bisa cek aja ke bagian playlist, aku udah bahas secara lengkap setiap P2P lendingnya. Cuman seperti yang kamu ketahui, yang namanya investasi, semakin tinggi return, maka juga semakin tinggi potensi resikonya. Kalau misal kamu investasinya rendah resiko, otomatis returnnya juga nggak bakal bisa setinggi dimana kalau misalnya kamu mengambil yang tinggi resiko. Jadi disesuaikan aja, kamu
boleh diversifikasikan portofolio kamu boleh sebar mungkin sebagian investasi P2P, sebagian taruh di bank digital, sebagian pakai reksadana, sebagian pakai saham kalau misal kamu sempat analisa. Jadi kalau misalnya menurutku pribadi, di awal kamu boleh pakai yang aman dulu, contohnya reksadana pasar uang ataupun bank digital, kemudian perlahan-lahan kamu sambil mencoba platform lain, perlahan-lahan kamu juga sambil mempelajari instrumen investasi yang lain. Nanti baru kamu mulai diversifikasikan lebih luas lagi ya kan. Dan juga pastikan kamu investasi di instrumen yang paling kamu pahami untuk meningkatkan potensi return kita. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Tujuannya supaya kamu dapat bonus saat kamu mulai investasi. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!